cahaya dunia. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kayu kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, meskipun demikian kita masih merasakan betapa cinta Allah begitu besar. Maka Paskah ada hubungannya dengan kasih sayang Allah kepada kita. Berita tentang kebangkitan Kristus di dalam Injil menurut Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, dan juga Injil Yohanes sebetulnya cukup bervariasi, tetapi pada dasarnya keempat Injil itu mewartakan inti kabar gembira yang sama, yaitu bahwa Yesus dari Nazaret, seperti yang ditegaskan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul, telah dibunuh dan digantung di kayu salib, itu telah kembali. Ia bangkit. Ia tidak tinggal di makam.
Dalam Injil Lukas yang baru kita dengar, nampak bahwa hanya orang yang memiliki mata kasih yang dapat memahami kematian dan kebangkitan Yesus itu sebagai ungkapan kasih yang tiada batasnya. Dengan kata lain, Paskah adalah kemenangan cinta dan kasih sayang. Hal ini saya mau kaitkan dengan dukungan atas tema Paskah yang ditulis di sana itu tak terpisahkan dari kasih Allah yang didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara yang terkasih, pernah seorang bernama Kartika dikirim oleh ibunya Ratna Saridewi untuk mengunjungi makam ayahnya Bung Karno di Blitar. Ketika Bung Karno meninggal, Kartika pada waktu itu masih berumur 3 tahun. Waktu itu Kartika dan ibunya terbang dari Paris dan mendapati Bung Karno yang sudah berbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Bung Karno tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Dia hanya bisa memegang tangan istrinya, Ratna Saridewi itu. Nah, waktu itu Kartika hanya melihat ayahnya untuk pertama dan terakhir kalinya. Lama sesudah itu, dia datang lagi untuk mengunjungi makam ayahnya. Sebelum ke makam, putri kecil yang waktu itu masih berumur 11 tahun masuk ke dalam bilik sebentar. Dan ketika keluar, dia membawa serta sepotong kertas dengan suatu tulisan pada kertas itu. Ketika sampai di makam, dia meletakkan bunga di atas makam ayahnya. Lalu kertas itu ditaruhnya juga di atas karangan bunganya. Dia telah menulis dalam bahasa Perancis karena bahasa Indonesia rupanya tidak diketahuinya. Tetapi tulisan itu gampang dimengerti. Dalam bahasa Perancis yang berbunyi Le Beau Paul Bapak. Le Beau Paul Bapak. Bapaknya kita tahu. Artinya, inilah bunga-bunga untuk bapakku. Kira-kira begitu. Nah, ketika Kartika berkata demikian, ia merasa bahwa dia menyatu karena cintanya yang begitu besar kepada bapaknya, walaupun belum dikenal secara baik. Tapi ada ikatan batin, ikatan cinta kasih. Maka dalam sebuah tulisan memang dikatakan bahwa Kartika sering bertemu dengan bapaknya dalam mimpi-mimpinya. Nah, saudara yang terkasih, mungkin tidaklah mirip dengan inspirasi itu, tetapi kiranya kita dapat menangkap makna kebangkitan Kristus itu karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Saudara yang terkasih, Injil yang kita dengar itu menceritakan bahwa pada hari pertama dalam pekan, para wanita pergi ke makam untuk memberi rempah-rempah kepada jenazah Yesus sebagai tanda cinta mereka. Dalam cerita tentang kebangkitan Kristus itu tampaklah luar biasa peranan kasih yang dimainkan dalam kisah tentang kebangkitan ini. Disebutkan nama-nama tadi. Maria Magdalena yang telah dibebaskan Yesus dari 7 setan. Karena mungkin tentang bukti dia mencintai Yesus, maka dia datang. Dia begitu mengasihi Yesus, datang sebagai yang pertama ke makam Yesus. Tetapi ia melihat makam itu kosong. Karena sudah kasih, memang kasih itu selalu mencari orang yang dikasihinya. Kasihnya, Anda dikasih kelompok ini. Maka kalau begitu tidak dapat jatah bisa, di sini bisa. Pertama-tama
memperhatikan orang yang dikasihi. Maka dalam Injil hari ini diceritakan bahwa kedua murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, juga datang ke makam Yesus. Petrus yang masuk lebih dulu sebab ia adalah pemimpin para murid yang harus menjadi saksi utama tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tetapi Yohanes yang disebut yang dicintai Yesus adalah yang pertama percaya bahwa Yesus telah bangkit. Itu berarti Yohaneslah yang pertama-tama beriman. Karena itu adalah suatu pertama-tama yang mau dinyatakan dari para rasul ini kepada kita, bahwa untuk dapat memahami makna wafat dan kebangkitan Kristus bukanlah bukti yang bisa dikenal dari akal budi, tetapi bisa dinyatakan dalam iman bahwa Yesus telah bangkit. Dan kasih itu selalu lebih peka dan lebih cepat melihat dan menafsirkan setiap tanda yang menyangkut keadaan orang yang dikasihinya. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa yang namanya kasih itu memainkan peranan yang begitu sentral dalam peristiwa Paskah, yaitu ketika murid-murid Yesus menemukan kebangkitan Yesus. Seluruh peristiwa Paskah, yaitu wafat dan kebangkitan Yesus, merupakan suatu pernyataan kasih Allah kepada manusia. Dalam kebangkitan Yesus, tampaklah besar kasih Allah bagi setiap orang yang mempunyai mata dan bisa melihat. Memang, orang yang bisa atau mampu melihat hanyalah orang yang memiliki mata kasih. Kasih Allah hanya dapat dilihat dan dipahami secara benar oleh orang yang mencintai Yesus secara benar pula. Sebaliknya, orang-orang yang membenci Yesus, yang mengikuti dan menyetujui keputusan Mahkamah Agama Yahudi, dan yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dibinasakan dia, mereka ini ketika mendengar bahwa makam Yesus kosong, merasa cemas dan khawatir bahwa seluruh usaha mereka menyingkirkan Yesus ternyata gagal total. Mereka mencari fitnah dan mengabarkan bahwa murid-murid Yesuslah yang mencuri jenazahnya. Hal itu dilakukan untuk mematikan kembali Yesus dan perutusannya. Saudara-saudara terkasih, sesudah Yesus bangkit, Yesus tidak kelihatan kepada siapa saja. Dia hanya dapat dilihat, dijumpai dan dialami oleh orang-orang yang mengimani dan mencintainya. Maka saling mencintai itu menciptakan keabadian, menciptakan kekekalan, menciptakan kebangkitan yang senantiasa dan selalu. Cinta kasih adalah Paskah yang tidak dilunturkan oleh kefanaan, di mana dialami kasih sayang dan persahabatan, di sana bisa dihayati keabadian dan Paskah itu. Jika kita mengalami kemesraan, rasa persaudaraan dan cinta, dan meresapinya secara terus-menerus sebagai sesuatu yang tak terlupakan, maka pada hakikatnya kita percaya akan keabadian, dan itulah Paskah. Hari itu bagi kita adalah sukacita, dan ini dapat mungkin terjadi dalam hidup kita jika kita mau masuk dalam hidup berkomunitas basis gerejawi seperti yang dicanangkan oleh Bapak Uskup, para Bapak Uskup di Indonesia khususnya, dan yang juga menjadi arah dasar pastoral di keuskupan kita saat ini. Dalam surat gembalanya, Administrator Apostolik kita mengingatkan kepada kita akan keseriusan agar kita dalam komunitas basis itu menjadi pribadi-pribadi yang militan, orang-orang yang penuh cinta kasih, orang-orang yang saling mengabdi, orang-orang yang tidak memperhitungkan untung rugi,
tetapi bekerja sama untuk saling setia mendukung satu sama lain. Putri Presiden pertama kita dari istrinya yang berasal dari Prancis itu, Ratna Sari Dewi. Begitu eratnya hubungan dengan bapaknya meskipun belum dikenal secara sungguh, tetapi rupanya penghayatan akan kesatuan jiwanya, bahwa dia sangat mencintai bapaknya, itu menjadi nyata dalam tulisan singkat. Mengapa Kartika menulis sesuatu untuk bapaknya yang sudah berbaring wafat di balik batu nisan itu? Garis Kartika ini sungguh mengalami Paskah sebetulnya, walaupun dengan tidak disadari. Karena di mana ada kasih sayang, di sana ada Paskah. Hanya kasihlah yang dapat memahami makna kebenaran Paskah. Artinya, agar kita dapat memahami kematian dan kebangkitan Yesus sebagai ungkapan dan pernyataan kasih ilahi kepada kita manusia, dan bukan sebagai batu sandungan atau kebodohan, maka roh kasih Allah harus membuka dahulu mata kasih kita dan di dalam hati kita. Saudara yang berkasih, kalau kasih sayang dan kemesraan antara suami istri, antara kakak dan adik, antara sahabat dengan sahabat, merupakan rangkaian pengalaman yang hidup terus dalam hati kita, maka Paskah hidup di dalam hati kita. Paskah itu sungguh kita alami secara benar dan penuh sukacita. Kalau kita menginginkan agar cinta kita tidak lekang oleh jalannya waktu, dan juga percaya bahwa semuanya tidak mati, tetapi merupakan rangkaian kejadian yang akan berakhir dalam persahabatan total, maka Paskah sungguh-sungguh berlangsung dalam diri kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita bergembira bahwa kita ini memiliki iman, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah membuka mata kasih kita. Dengan mata kasih itu sebagaimana dimiliki oleh Yohanes, murid Yesus, kita dapat menerima, mengalami, dan melihat kasih Allah yang luar biasa kepada kita lewat Yesus Kristus Putranya itu. Maka janganlah kita lupa pula berdoa bagi semua orang, agar mereka pun sanggup melihat dan menerima kebenaran kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Semoga mereka semua akhirnya juga percaya dan ikut mengalami kegembiraan Paskah seperti kita sendiri. Iman yang teguh akan kasih Allah kepada semua orang, yang akan juga berbagi kasih dalam diri Yesus Kristus kepada